Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sudah sampai di medan Uhud. Namun Rasulullah ditinjau ulang para sahabat-sahabat yang kecil dikembalikan ke kota Madinah seperti Abdullah bin Umar, Usama bin Zaid, Zaid bin Thabit, Bara ibn Azib. Makanya ini yang sibuk dengan ilmu hadis. Abdullah bin Umar ini sibuk dengan ilmu hadis karena masih belum wajib perang di tahun ketiga Hijriah. Usama bin Zaid belum wajib perang, Zaid bin Thabit, Bara ibn Azib ini sibuk dengan ilmu agama. Dan orang Quraisy yang jumlahnya 3.000 sudah mengisi tempat terlebih dahulu. 700 baju besi, 200 pasukan berkuda. Sayap kanannya dipimpin oleh Jenderal Khalid bin Walid, sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi sayap kanan ada 200 pasukan berkuda, ada 100 pasukan berkuda dipimpin oleh Jenderal Khalid, sayap kiri 100 pasukan berkuda pula dipimpin oleh Jenderal Ikrimah bin Abi Jahal. Rasulullah SAW melihat keadaan yang tidak sesuai itu, yang tidak sepadan, tidak sebanding, 700 melawan 3.000, dan Rasulullah membawa pedangnya ke medan Uhud. Namun Rasulullah menawarkan pedang itu kepada siapa saja yang sanggup memenuhi haknya. Man ya'khudhu hadha sayfa bihaqqihi. Siapa yang sanggup mengambil pedang ini dengan memenuhi haknya. Beberapa laki-laki, diantaranya Umar bin Khattab dan Zubair ibn al-Awwam, berdiri mau mengambil pedang itu dan sanggup akan memenuhi haknya. Tetapi oleh Rasulullah SAW semuanya ditolak dan tidak diberikan pedang tersebut. Sampai akhirnya ada seorang sahabat namanya Sammak bin Kharsyah. Sammak bin Kharsyah, yang dikenal dengan nama yang lebih dikenal Abu Dujanah. Ya, dari suku Bani Sa'idah, dari marga Bani Sa'idah, suku Khazraj. Wa ma haqquhu ya Rasulullah, dia bertanya, coba kasih tahu aku gimana haknya pedang itu yang harus dipenuhi. Rasulullah SAW bersabda, antadriba bihil aduwa hatta yanhaniyah. Kau pukulkan dengan pedang ini terhadap musuh sampai menunduk. Ini syaratnya untuk bisa mengambil pedangnya Rasulullah SAW dan menggunakan pedang Rasulullah, harus bisa dipukulkan ke musuh sampai menunduk. Maka Abu Dujanah atau Sammak bin Kharsyah ini langsung menyanggupinya. Ana akhudhu ya Rasulullah bihaqqihi. Kemudian dikasihkan oleh Rasulullah SAW. Abu Dujanah ini adalah seorang laki-laki pemberani. Dia berlagak sombong ketika perang, dan bahkan dia punya isobatun hamra, sorban merah, ikat kepala yang merah. Dia ikatkan, dililitkan ke kepala, di atas kepalanya, dan berjalan yakhtalu baina sufuf, berlenggak-lenggok di antara barisan. Rasulullah SAW bersabda ketika Rasulullah melihat Abu Dujanah ini yatabakhtar, melompat-lompat fi mishyatihi, di dalam jalannya, baina sufuf, di antara barisan. Apa sabda Nabi? Innaha la misyatun, sesungguhnya jalan itu adalah jalan, artinya bentuk jalan. Yabghiduhallah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa fi mithli hadzal mautin, kecuali di dalam tempat yang semacam ini, kecuali dalam perang. Ya, Abu Dujanah sombong kali ini, sudah mengikat sorban merah dan jalannya lenggak-lenggok. Ini yang kita ceritakan ini adalah di blok tauhid, di blok kaum muslimin sebelum serbuan. Adapun blok kaum musyrikin, sesungguhnya Abu Sufyan setelah menyusun barisan-barisan kaum musyrikin, dia berdiri langsung dan berkata kepada Bani Abdiddar, karena Bani Abdiddar ini setiap perang dia tugasnya pemegang bendera. Bani Abdiddar salah satu marga dari suku Quraisy. Ya Bani Abdiddar, wahai Bani Abdiddar, qad wulitum liwa'ana yawma badrin fa usibna ma qad ra'aitum. Kalian telah memegang, telah dikuasakan kepada kalian bendera kami di hari Badar, maka kami kalah sebagaimana yang kalian telah lihat.
Wa innama yu'tan nasu min qibali rayatihim, dan orang itu tergantung benderanya. Apabila bendera jatuh maka perang dinyatakan kalah. Idza zalat zalu, apabila bendera jatuh maka dinyatakan kalah. Fa imma an takfuna liwa'ana au wa imma an takhallu bainana an takhallau bainana wa bainahu fanakfikumuhu. Silahkan pilih, bendera itu dikembalikan kepada kami, atau kalian menyingkir dari bendera itu, atau kami yang memegangnya. Fahatafu bihi wa tawa'aduhu, maka bersorak seluruh Bani Abdiddar, bersorak, berteriak dan mengancam. Tawa'ad, mengancam. Waqalu, dan mereka berkata, nahnu nuslimu ilaika liwa'ana, kami menyerahkan kepadamu bendera kami. Sata'lamu ghadan idzal taqaina kaifa nasna, kamu akan tahu besok apabila kita bertempur bagaimana kita berbuat. Nah, ini yang dimaksud oleh Abu Sufyan. Yang dikehendaki oleh Abu Sufyan apa? Menggairahkan Bani Abdiddar ini untuk berperang dan mempersiapkan mereka dalam perang tersebut, dan supaya mereka bengis dalam peperangannya. Mana kalau kalian tidak sanggup, bendera itu kami pegang. Kalau kalian sanggup, lanjut. Waktu perang Badar kalian kalah. Fa innama yu'tan nasu min qibali rayatihim. Manusia itu, perang itu tergantung bendera. Kalau bendera jatuh, pasukan kalah. Kalau bendera tetap tegak, pasukan menang. Nah, di sini bertemulah dua kelompok. Kelompok satu kelompok iman, yang satu kelompok syirik. Dan laki-laki sama laki-laki saling menghadap. Ya. Ali menghadap Abu Sufyan, Omar menghadap Ikrimah, Khalid melihat tentara kaum muslimin. Intinya mereka saling melihat. Maka pada saat pemanasan tersebut, Hindun, istrinya Abu Sufyan, memberikan semangat atas peperangan tersebut bersama sekelompok 15 pasukan perempuan. Dan mereka menabuh rebana, ya, menabuh rebana. Khalfar rijal, di belakang laki-laki, artinya di belakang ada pasukan perempuan supaya tidak lari. Malu ke perempuan. Ya, malu perempuan tidak lari, kalian lari. Bahkan selain menabuh rebana, mereka mengumandangkan syair. Waihan Bani Abdiddar, waihan humatal adbar, humatal adyar, darban bikulli battar, nahnu banatu tariq, namshi ala namarik, in tuqbilu nu'anik wa nafrishun namarik, wa au tudbiru nufarik, firaka ghaira wamik. Nah, ini syair penyemangat. Mari kita kembali kepada blok tauhid dan iman. Abu Sufyan mulai mengambil pedang, kan? Sudah di tangan Abu Sufyan, dan Abu Sufyan sudah melilitkan sorban merah di atas kepalanya. Ini menandakan sorban kematian. Dan Abu Sufyan Abu Dujanah sudah mengambil pedang, melilitkan sorban merah atas kepalanya, dan ini menandakan kematian, sorban kematian, dan melemparkan dirinya di dalam peperangan. Langsung dia maju dan dia mengumandangkan syair, analladzi ahadani khalili wa nahnu bis-safi ladan nakhili ala aqumud dahra fil quyuli adribu bisayfillahi war rasuli. Maka Abu Dujana ini tidak bertemu, tidak berpapasan dengan seorang pun kecuali dibunuhnya, ditebasnya. Abu Dujana sampai melihat seorang tentara dari kaum musyrikin yang sedang memberikan semangat, yukhamish, yang mengobarkan api semangat kepada kaum musyrikin. Maka langsung disambar oleh Abu Dujanah. Ketika pedang sudah ada di atas kepalanya, walwalah, maka nangis keras tentara yang sedang memberikan semangat itu. Setelah disingkap penutup wajahnya, ternyata dia perempuan dan dia adalah Hindun binti Utbah. Maka kata Abu Dujanah, fa ukrimu sayfa Rasulillah an yudraba bihim ra'atan. Maka aku muliakan pedang Rasulullah dari memukul atau dari membunuh perempuan.